dengan kemampuan yang sebisa mungkin mengisi soal itu dan akhirnya jadi juara 2 gitu. Wih. Rebahan tapi juara Olimpiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Motekar, kembali lagi bersama Motekar TV Podcast. Bersama saya Siti Darjatunisa. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu siswa di IMAN Bandung Barat yang kemarin berprestasi menjuarai perlombaan Olimpiade Nasional Indonesia di cabang geografi juara 2. Ini dia Naila Shalwanovita. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Shalwanovita. Saya dari IMAN Bandung Barat dan saya kelas IPS, lebih tepatnya kelas 10. Oke, mungkin sekarang kita lebih ke mengenal Naila lebih jauh dulu. Sekarang umur berapa sih? 16 tahun. Sebelumnya sekolah di mana? MTS Bandung Barat juga. Jadi MTS ya, jadi gak terlalu kaget Ya. dengan bahasa Arab Dan akidah yang lain. ya. Terus mungkin nyinggung tadi perihal lomba. Ya. Mungkin bisa diceritain awal mula bisa mengikuti lomba tersebut, kemudian kenapa pilih geografi dan sebagainya. Silakan. Oke, saya kan kelas IPS 1 dan kebetulan pendalamannya adalah ekonomi. Tapi Jadi geografi ya. Karena minatnya geografi dan beberapa pelajaran lain selain ekonomi. Okay. Jadi saat ada poster yang dibagikan oleh wali kelas saya sendiri, Bu Sri, poster Olimpiade Nasional itu, otomatis dari ekonomi kan bisa pilih lebih dari satu mapel kan. Ya. Saya pilih ekonomi dan geografi. Jadi ikutan dua ya? Ya, pas ekonomi itu ya agak mudeng ya Bun. Jadi saya pilih geografi. Pas saya lihat-lihat, ya emang beberapa soal yang sudah pelajari dan beberapa yang tidak. Jadi dengan kemampuan yang sebisa mungkin mengisi soal itu dan akhirnya jadi juara 2 gitu. Wih, tepuk dulu dong. Oke. Emang dasarnya suka geografi atau gimana? Karena waktu MTS emang riset kan ya, IPS doang. Jadi mungkin lebih senangnya geografi karena ya semuanya tentang bumi. Jadi karena dominannya waktu MTS belajarnya geografi, jadi pas masuk MAN lebih dominan ke geografi. Oke. Jadi pas awal lomba pun sebetulnya nggak ada persiapan yang benar-benar Ya, matang karena gitu? waktu itu poster Olimpiade Nasional itu dibagikan sama wali kelas itu malam-malam. Malam-malam? Ya, paginya saya lihat ternyata suruh gabung kan, dan di kelas saya cuma saya. Oh. Pas dicek ya sudah ikut saja. Nah, ikut saja tapi langsung menang ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kamu emang suka belajar kah, atau mungkin kamu 24 jam dipakai buat belajar gitu gimana? Belajar kan kewajiban, cuman kayak emang hobinya mungkin ya lebih ke hobi baca buku atau something wrong, tapi tidak terlalu suka visual. Jadi kalau misalnya belajar cuman mengingat apa yang guru ajarkan, guru terangkan, jadi apapun cobaannya pasti diingat. Oke. Oh, jadi berarti lebih difokuskan selama belajar di kelas ya? Ya. Oke, tadi juga nyinggung suka baca buku. Kalau boleh tahu ada gak sih buku yang benar-benar jadi favoritnya Naila? Riset semua, buku apapun, termasuk novel, pelajaran, atau apapun itu. Cuman emang dari kecil ayah suka beliin beberapa buku pengetahuan, jadi mungkin sampai sekarang sukanya lebih dominan ke pengetahuan dibanding fiksi-fiksiin. Ada gak bisa disebutin gak satu judul buku yang benar-benar membekas atau bagus banget menurut Naila? Tidak ada. Tidak ada, semuanya memang bagus. Jadi semua buku bagus ya. Sekarang kan kita sama-sama kelas 10 nih. Udah berapa minggu sih kita dari? 1 bulan, 4 minggu. 1 bulan. Wah. Dari ini kan belum sepenuhnya juga efektif ya. Mungkin bisa diceritain kendala-kendala Naila selama belajar di rumah. Selain kuota, juga memang kan kita sistemnya Kuiper kan. Ya. Kan kita juga ada rasa bosan atau rasa malas untuk lihat video Kuiper tersebut. Rasa malas tuh ya, pasti. Langsung kan jadi langsung ke soal dan pasti soal itu salah dan akhirnya kan kita kecewa sendiri kan. Okay. Tapi karena rasa males yang
kuat banget, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Mau 0, mau 20 atau 30 dan semacamnya. Tapi kan kalau kita terus ada di titik itu gak akan pernah maju. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, dirubah pola pikir, bacanya, semuanya dirubah. Karena kan kita nggak tahu kapan kita bisa membanggakan seseorang dan bisa membanggakan diri kita sendiri. Oh iya, oke. Jadi mungkin kendalanya lebih ke motivasi kita yang di rumah tuh males banget, males, bosan, semuanya ada. Karena beda kalau misalkan di kelas, lingkungan sekitar kita pun semuanya belajar, tapi di rumah mungkin kita lebih bebas ya. Oke. Sebentar lagi kita ada PTS nih. Ya. 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Gimana persiapannya? Tidak ada persiapan. Jujur, Nes, setiap PTS atau ujian ya yang lain atau apapun itu perlombaannya nggak pernah sama sekali belajar. Wow. Jadi apa yang cantumin di diri itu mengingat apa yang guru ajarkan dan apa yang guru terangkan di papan tulis ataupun itu di HP itu. Jadi kalau misalnya ditanya belajarnya gimana, nggak ada karena menurut Nay setiap jam setiap hari itu kalau misalnya baca bukan kita dianggap belajar. Oh isi. Nyinggung tadi mungkin cara belajar Naila berbeda sama teman-teman yang lain ya. Mungkin bisa disebutkan juga ya cara belajar Naila di luar yang tadi menyimak guru. Mungkin kalau misalnya kita kan suka banget nih scroll IG, scroll TikTok, FB, Twitter, something kan. Tapi kan dari sosmed itu kan ada beberapa topik yang memang ada nih yang pelajarannya di SMA. Kita baca-baca iseng aja atau gabut-gabut kita lihat-lihat artikel atau apapun itu. Terus kalau kita ada waktu senggang setelah habis sholat subuh atau apapun itu di waktu sholat tertentu, maksudnya kalau udah sholat sebelum sholat baca buku atau apapun itu kayak di HP, di buku, di tab, laptop seperti itu. Kalau cara belajar seperti itu. Oke, nah ini juga mungkin bisa jadi tips buat teman-teman. Jadi belajar nggak perlu langsung buku gitu, tapi bisa melalui cara yang lebih fun. Paling penting tuh jangan terlalu over. Karena kan kita kalau terlalu over kita optimis banget mau jadi juara 1, tapi kan kita nggak tahu kehendak Allah kan, nggak tahu kita juara 1, juara 2 atau juara 3. Jadi kalau misalnya mau lomba menang kalah itu wajar. Jadi nggak usah terlalu optimis. Nanti soalnya kita yang sakit. Jadi naruh harapannya jangan terlalu tinggi. Oke. Terkait pembelajaran jarak jauh juga, kan kita di usia-usia dimana butuh untuk berinteraksi, butuh untuk mencoba banyak hal baru. Sedangkan kita dibatasi oleh pembelajaran jarak jauh ini. Nah, banyak juga kasus teman-teman di Indonesia dan di luar sana yang kesehatan mentalnya terganggu akibat ya sistem ini. Mungkin Teh Naila ada yang mau diceritakan terkait ya kesehatan kondisi mental. Mungkin awal libur tuh pasti semua seneng kan, libur 2 minggu nih, ibu kan 2 minggu, tiba-tiba jadi 2 tahun. Cuman kan dari awal 2 minggu udah seneng kan, libur, tapi kan makin kesini jadi 2 tahun itu bukan libur tapi sekolah daring, dan itu bikin down banget sih, bikin jatuh banget, dan beberapa ranking, beberapa prestasi juga jadi terancam kan, karena kan ada ya entahlah Allah alam ya, ada yang nyontek Google lah itulah, tapi kan kita belajar jujur aja. Jadi kalau masalah mental health pasti sangat jatuh banget. Tapi untuk nanganinnya ya scroll TikTok. Scroll TikTok teman-teman. Dan buka-buka artikel. Keren. Terus terkait pertemanan mungkin selama di MAN ini kan kita baru 1 semester lebih ya, terkait lingkungan dari segi pertemanannya gimana? Karena karena kita kan awalnya daring, terus tiba-tiba sekolah pasti kan ada circle tertentu kan, cuman kan kita menjadi bunglon aja, maksudnya ke sana masuk, ke sini masuk. Jadi semacam kalau pertemanan mah jangan pandang bulu atau pandang apapun itu, karena semuanya kan sama aja. Entah itu dari otak, tadi itu dari harta ataupun apa. Jadi kalau misalnya dari pertemanan sehat-sehat aja. Sehat aja. Oke, kalau kamu termasuk tipe-tipe yang temennya di tiap kelas tuh pasti ada, atau mungkin cukup beberapa orang yang jadi lingkungan teman dekatnya? Kalau teman dekat cuma beberapa orang ya. Orang, tapi kalau misalnya lingkup dari beberapa teman dekat, teman biasa maksudnya ya pasti sekelas pada kenal, karena
kita juga kan makhluk sosial kan, pasti Yap. butuh ini butuh itu kan, kita juga nggak sempurna banget yang tahu apa-apa banget. Jadi kan kadang ada satu topik yang kita nggak tahu dan teman kita tahu, jadi kita bisa tanya ke dia. Sharing-sharing. Ya. Terus tadi kita ngomongin terkait akademik, mungkin ada hal lainkah yang disukai Naila di luar dari akademik atau kesibukan lain yang di luar akademik? Oke. Nai lebih sibuk karate. Oh, Ya Nai sibuk karate. Terus apa ya? Mungkin dulu mana, tapi ya mana terus karena sekarang agak ya naik lagi Omikron. Jadi di stop dulu. Terus juga karate juga sekarang udah agak jarang-jarang. Dan sekarang lebih menikmati rebahan di rumah. Rebahan tapi juara olimpiade. Ya, alhamdulillah. Oke. Tadi suka panah dan suka karate ya. Ya. Tapi kok ada gak sih hal-hal atau kegiatan yang benar-benar disukai Naila gitu? Even baca buku sama apa ya? Nah lebih suka mencari hal-hal yang baru. Cari hal yang baru. Ya. Misalnya kita nih lagi misalnya kita lagi sekarang kan boomingnya perang nih. Kan kita asal simpulin aja kan perang itu perang gara-gara jadi Nai sukanya lebih mengolek sesuatu yang belum Nai tahu pasti gitu. Oke, jadi setiap ada informasi baru berarti Harus dilihat diolek sampai banget. akar-akarnya. Oke, tadi juga Nai nyinggung suka coba banyak hal Ya. dan sejauh ini karena kita seangkatan juga jadi sebelumnya kita kenal. Yang Nisa tahu terkait Nai itu anaknya suka banget untuk mencoba hal-hal baru. Waktu itu nanya, Nai lagi sibuk ngapain? Terus Naila bilang minggu ini ada 6 olim. Ya, gitu. 6 atau 7 olim sisa 6 juga. Wah, jadi berarti terus-terusan untuk bisa nyoba hal baru. Iya. Nah, karena mungkin teman-teman di sini siswa Man Bandung Barat masih banyak juga yang takut gitu ya untuk bisa nyoba hal baru segala macam. Mungkin gimana cara Naila untuk numbuhin keberanian itu? Mencoba pastinya ya, karena menang kalah dari suatu kompetisi itu hal wajar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba untuk lomba, entah itu akademik, entah itu antar sekolah, antar siswa atau antar apapun itu, dicoba aja. Kalau misalnya kita kalah ya nggak apa-apa, kan nggak usah malu, karena kan yang kita dapat itu pengalamannya. Oke, Kayak gitu. jadi coba aja dulu gitu. Coba aja dulu, Terkait pede dulu. menang atau enggaknya? Ya, urusan belakang. Oke. Nah, Naila juga sering coba hal baru. Nah, setiap percobaan pasti tidak sepenuhnya berhasil. Pasti ada Gagalnya pasti dong. ada gagalnya. Nah, gimana cara Naila dalam menyikapi, merespon dan memaknai kegagalan itu sendiri? Gini, waktu sebelum Olnas ini kan Nai ada Olim dan itu mandiri, tidak melibatkan sekolah ini. Jadi waktu itu Nai gagal dan masuk ke Perenggu. Iya, Perenggu. Dan waktu itu sama cabangnya geografi, karena Nai sebelumnya sudah ada pengalaman Perenggu, dan jadi Nai tahu apa yang harus Nai ubah dan Nai urus-urusi ke depannya untuk lomba-lomba selanjutnya. Jadi seperti itu. Harus pengalaman tuh menjadi pembelajaran utama. Oke, tuh teman-teman bisa dilihat dari contoh Naila. Pertama, kalau kalian masih takut-takut untuk coba hal baru ya coba aja gitu. Takut pasti ada, tapi harus percaya dirinya, harus lebih dari Siap. Tadi kan Nai suka banget coba banyak hal. Nah, di setiap percobaan pasti nggak selamanya berhasil, pasti ada juga kegagalannya. Nah, gimana sih cara Naila dalam merespon, mengatasi dan memaknai kegagalan itu sendiri? Kalau kegagalan kan sesuatu, sebenarnya dari semua kompetisi itu kegagalan itu paling utama ya, pembelajaran paling sangat utama untuk pencobaan atau pelaksanaan kedepannya, karena yang pasti yang dilihat tuh kan pengalamannya, kegagalan yang dulunya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kegagalan itu sebagai suatu bentuk pembelajaran. Oke, Nai, kamu ada gak sih mungkin bisa disebut role model kamu dalam selama ini kamu menjalani kehidupan? Ya, orang tua pasti mama, ayah, bapak. Terus bapaknya ada 2? Ya, sorry. Maaf. Terus Kakek kirain. nenek, terus teteh, yang lain. Terus untuk lebih ke aktor atau lebih ke kayak YouTuber yang something,
Paling kayak Maudy Ayunda, terus Jeremy Pauline yang kayak gitu. Tapi ya meskipun saya suka Jeremy Pauline, saya tidak terlalu suka matematika. Iya. Padahal matematika itu ilmu yang Mantap, yang mantap. Oke. Alasan suka Maudy Ayunda dan Jeremy Pauline? Pertama, public speaking mereka kan bagus kan, dengan otak yang bagus, public speaking yang bagus, attitude yang bagus. Jadi alasan apa sih yang buat Nay suka sama mereka? Mereka punya pola pikir yang sangat panjang, terus punya kekuatan dan niat yang sangat bagus, tegas dan bijaksana. Jadi pokoknya the best lah, mereka berdua the best banget. Jadi mereka berdua dijadikan motivasi juga untuk Naila bisa terus keren. Mungkin Naila bisa ceritain rencana kedepannya dari mulai paling dekat nih kelas 11, kira-kira mau ngapain aja, mau ngejar apa aja sampai mungkin nanti setelah lulus Naila ingin berkontribusi di bidang apa gitu. Oke, pertama untuk ke depan pas PTS, terus Nay mau beresin beberapa olimpiade, entah 6-7 olimpiade lagi. Terus untuk kelas 11, Nay mau fokus untuk sekolah, prestasi, belajar dan meningkatkan beberapa pengalaman di sini untuk ke depannya. Terus untuk Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, Nay mungkin melanjutkan kuliah. Nay nggak ada tujuan untuk ke UI lah, untuk ke Unpad atau ke UIN, tapi Nay sejalannya aja gitu. Dan kalau misalnya kuliah di mana, tapi untuk jurusannya mungkin Nay ambilnya ilmu sosial. Enggak yang berkaitan dengan geografi? Mungkin ada, nanti belum belum kepikiran. Mungkin kamu bisa menggambarkan sosok diri kamu di masa depan itu seperti apa yang kamu harapkan? Oke, Nay mau jadi Nay yang orang yang pasti sukses. Amin. Nay mau lebih maju, lebih berprestasi, lebih mengembangkan semua yang Nay bisa, kemampuan itu baik non akademik ataupun akademik. Dan Nay sejalannya hidup aja. Oke. Terakhir mungkin karena waktu kita udah hampir habis nih, boleh ngasih tips-tips untuk teman-teman semua, terutama untuk siswa-siswa Bandung Barat, terutama dalam situasi pandemi ini. Gimana sih untuk bisa tetap berprestasi, bisa tetap produktif dalam situasi seperti ini? Scroll TikTok dan rebahan itu boleh, dan di kamar juga boleh. Meskipun orang tua kita selalu anggap kita ngapain sih di kamar aja, main HP aja, tiduran Terus kata Nay, menurut Nay itu kan hal maklum kan, kita jangan terlalu stres untuk belajar. Jadi kalau misalnya untuk tips-tipsnya, satu harus lebih fokus. Kalau kita sudah luring lebih fokus untuk melihat guru menerangkannya seperti apa. Kedua harus melihat-lihat buku, entah itu baca atau sebatas dilewat-lewat juga gak apa-apa. Atau kalau lebih bagus mungkin ngisi-ngisi soal-soal. Atau kalian beli gorengan terus ada pakai kertas kayak kertas ulangan, kertas baca aja, siapa tahu itu ilmu, kan gratis ilmunya gitu. Siap. Jadi baca itu jendela dunia literasi yang harus ditingkatkan. Oke, karena mungkin waktunya juga sudah habis podcast hari ini bersama Naila Salwanopita kita sudahi. Terima kasih Naila sudah hadir, sudah berbagi pengalaman bersama kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.